Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Romi Jahat di sini. Ahoy. Selamat malam. 12 Februari 2022. Ingin mereview tentang salah satu budaya Nusantara yang saya kagumi, yaitu sekitaran senjata tajam, golok barlen. Sedikit cerita. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang berkunjung ke Subang, Jawa Barat, saya memperhatikan beberapa petani melakukan pekerjaannya menyandang sebuah golok di pinggang mereka. Saya sebagai penyuka sajam, golok khususnya, yang mereka sandang eye catching, menarik perhatian. Saya perhatikan, mereka menyandang sebuah alat kerja yang sangat menarik, punya karakter. Lalu saya bertanya kepada tuan rumah, "Abang, golok yang mereka pakai apa namanya?" Karena sangat menarik, berbeda daripada golok pada umumnya. Sayang sekali tuan rumah tidak mengetahui golok yang dipakai oleh tetangga-tetangganya apa, jenis apa, nama dari mana, nama apa, dan asli mana. Tapi saya pribadi melakukan pencarian, riset. Tolong antar saya ke pasar-pasar tradisional sekitaran Subang, sekitaran Cianjur. Saya cari dari siang sampai sore, tidak ada golok yang sama seperti yang saya lihat dipakai oleh para petani ini. Saya kecewa. Di pasar-pasar saya tidak temukan golok cantik yang menarik perhatian mata saya saat itu. Akhirnya sekian tahun kemudian, ketika saya memperhatikan tentang akun-akun tentang pergolokan Nusantara, akhirnya alhamdulillah saya menemukan golok itu yang sesuai dengan ingatan saya beberapa tahun yang lalu. Akhirnya terima kasih kepada beberapa YouTuber yang mereview tentang golok cantik, salah satu kekayaan dari Nusantara ini. Akhirnya saya tahu, menemukan jati dirinya, yaitu apa? Golok barlen. Akhirnya saya menemukan golok yang saya cari itu, golok barlen. Golok asli Subang, Tanjung Siang, Ciberem, Jawa Barat. Setelah menabung sekian lama dengan seorang teman, saya memburunya ke Subang, Tanjung Siang, Ciberem. Walaupun beberapa kendala menghambat kita, tapi kita anggap sebagai petualangan yang menyenangkan. Jadi gelandangan, tidur-tidur di jalan, karena apa, ternyata di Subang kendaraan tidak sampai 24 jam. Ya, itu lain cerita. Saya anggap sebagai bagian dari kesenangan dari petualangan pencarian. Akhirnya golok barlen ini saya dapatkan dengan angka sekian. Saya puas sekali, walaupun jadi gelandangan sementara, tidur semalaman menunggu angkot pertama hadir, yaitu setengah 3 pagi esok hari. Tapi saya puas. Oke, saya review sedikit tentang golok barlen yang saya cari saat itu. Golok barlen, ciri khasnya adalah bergagang tanduk, panjang, bilahnya sekitaran 40 cm, walaupun variasinya ada yang 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 meter, bahkan lebih ada. Tapi yang saya lihat pertama kali dalam kesan pertama ketika di Cianjur adalah golok ini, 40 cm, cantik. Apa ciri khasnya? Lilitan kawat stainless pipih dengan gagang tanduk kerbau. Tentu harganya lumayan, tapi oke, nice, keren. Dengan beberapa variasi ornamen dari paku-paku logam, mulut gagang dari tanduk pula, ujung pelindung tanduk pula, simpai logam dari stainless. Tapi ini sudah saya berikan variasi, itu penutup kain
untuk penyerap keringat atau pengelap noda, tapi terbuat juga di baliknya dari tanduk untuk tali pengikat ke gesper. Bukan ke gesper, sebenarnya tali pengikat. Kita lihat bagian dalamnya. Baja per pada umumnya, yang original adalah dia ada patrisnya dari keluarga besarnya Kibarland, yaitu triple A. Biasanya ketebalannya nice sekitar 5 mili. Bentuknya adalah melengkung seperti katana, cantik. Tapi bahan dasarnya biasanya dari per, tidak seperti pandai-pandai besi yang lainnya sudah mulai merambah kepada bearing, bohler atau baja-baja modern. It's okay, itu masing-masing pilihan. Tapi saya anggap Barland itu menunjukkan karakternya, kelebihannya adalah apa? Ciri khas khususnya, dia melengkung seperti katana, tidak seperti golok-golok Betawi pada umumnya atau Sundaan yang lainnya, lurus, dompak, sulangkar atau banyak. Saya tidak membanding-bandingkan, saya tidak ingin menyebutkan jenis-jenisnya. Tapi ciri khasnya Barland adalah melengkung seperti katana dengan simpai logam stainless, tanduk kerbau, kuping istimewa, sapi yang kelas 2 nya mungkin, tanduk sapi. Panjang umum ciri khasnya adalah 40 cm. Ada, walaupun tadi saya sudah ceritakan di awal, ada yang 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, bahkan semeter. Tapi yang paling umum adalah 40 cm. Saya bahkan mendengar kisah-kisah tentang seputaran Barland itu diambil dari nama penciptanya, yaitu Kibarland, seorang pejuang yang aslinya adalah pandai besi. Dia menciptakan senjatanya sendiri untuk berjuang. Maaf, agak berisik. Dia menciptakan senjata perjuangan sendiri karena dia seorang pandai besi, Kibarland ini, untuk disesuaikan dengan keperluannya sebagai pejuang, yaitu semi pedang, golok semi pedang, yaitu 40 cm, dengan lilitan kawatnya sebagai perisai, seperti umumnya para pejawat, seperti para jawara pada umumnya menggunakan warangka atau sarung sebagai perisai untuk tarung dekat. Bilahnya seperti katana, dia ciri khasnya lebar di belakang, di pangkal awal bilah, mengecil di depan, kurang lebih seperti katana. Mungkin saya anggap mereka punya guru-guru orang Jepang mungkin sebagai pengrajin. Dan berbedanya dengan golok-golok Betawi pada umumnya, penguncian pada warangka biasanya dia agak diturunkan baru bisa dilepas. Tapi pada golok Barland dia kuncinya menyempit di depan, jadi dia dimasukkannya agak serat di depan, mengunci di depan agar tidak pecah sarung. Makanya dia mungkin kelebihannya adalah penangkalnya adalah dililitkan dengan kawat, selain sebagai perisai penangkal untuk tarung jarak dekat. Saya sangat bangga bisa memiliki koleksi ini karena ini salah satu golok yang mempunyai karakter tersendiri dalam kekayaan dan karakter golok-golok Nusantara. Saya harap para pengrajin bisa bertahan di persaingan internasional, karena walaupun sebagian kisah menceritakan bahwa golok Barland yang namanya diambil dari penciptanya adalah golok yang terhitung muda, tapi beberapa sumber mengatakan dia golok tua yang hanya menyesuaikan dengan zaman. Versi lamanya atau tradisionalnya bagaimana, versi barunya bagaimana. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya adalah bagian dari sejarah dan kekayaan Nusantara dalam budaya senjata pertahanan golok Barland, dan saya bangga memiliki sebagai salah satu koleksi saya golok Barland, beserta pengrajinnya, penggiatnya, pelaku pewarisnya. Saya harap bisa bertahan
dan memperkaya kancah variasi kekayaan Nusantara dalam senjata perjuangan yang pernah dipakai oleh nenek moyang kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Golok Barlet dengan Romi Jahat di sini bersama tim Saiful Akbar dan Heri Susanto. Nice, ahoy, selamat malam.